Tapi itu yang gue lakuin gitu. Gue tuh denger Twice kalau jogging doang. Selain itu nggak pernah dengerin Twice. Bener. Dan jadi maksudnya gini, lu gue bayar Spotify gitu kan. Lu dapat chart number. Tapi lu bantu gue dong biar semangat jogging gitu kan. Dan cocoknya lagu Twice dong. Kan dia kayak cheerleaders vibes gitu kan. Kayak, kakak ayo lari gitu kan. Serius loh, gue sampai berpikir Twice itu sebenarnya cheerleader, cuma dikasih koreo aja. Twice itu kalau nggak ada koreonya, paling gini-gini doang dia. So, ini Once marah lagi, Once marah. Nah, kita lanjut ngomongin perjuangan di Lovely Runner. Wah, ini film penuh perjuangan guys. Perjuangan si Imsol ya, yang terpaksa harus kehilangan kemampuan berjalannya dia. Karena kasus kecelakaan, yang juga sebenarnya kasusnya bukan cuma kecelakaan murni ya. Ada penculikan juga di situ. Kebayang gak sih kalian bangun di suatu pagi dan gak bisa jalan lagi? Kadang tuh kayak gitu-gitu tuh yang bikin gue tuh berpikir untuk mensyukuri segala yang gue punya tuh loh. Maksudnya tangan tuh mumpung masih bisa buat nulis yang bener. Nulis yang baik, nge-share yang bener gitu. Jangan entar-entaran. Mulut tuh, mata dan sebagainya. Nah, ini contoh tuh perjuangan betapa dia bangun di pagi hari terus lu bisa relate ya. Tadinya gue tuh gak nyangka loh kalau itu masalahnya di kakinya dia. Gue pikir ini orang cuma lagi sakit apa sih? Kan adegan pertamanya kan gak dijelasin ya. Tahu adegan gunting kuku kakinya berdarah. Terus dia gak ngerasain sakitnya. Gue pikir saking depresinya anak ini dia gak ngerasain sakit. Ternyata emang bener gak ngerasain gitu. Agak dark sih ngomong itu. Jadi ternyata dia kehilangan kemampuan berjalannya gitu. Betapa si Imsol berjuang. Sebenarnya kita bisa ngambil banyak nilai sih dari situ ya. Bahwa lu tuh seberat apa sih masalah lu kehilangan kaki? Masalah lu seberat apa sih? Orang yang benar-benar kehilangan indranya aja masih fight banget. Lu gak lihat yang juara yang sampai di American Got Talent itu? Siapa namanya? Putri ya? Sampai walaupun beliau tidak bisa melihat, tapi dengan kemampuannya bisa survive gitu. Kita ini kehilangan apa sih? Emang dasar mager aja kan? Nggak hilang apa-apa, kehilangan mood. Ya Allah, kehilangan. Itu cuma kehilangan mood. Kadang gue tuh kalau lagi malas-malas, lagi mager tuh, ini tadi tanya, aku barusan nitip obat. Ini aku lagi sakit kepala. Dia kan ngintip obat tuh. Tapi emang harus, ngerti gak sih? Karena nggak ada alasan kayak, ini baru sakit kepala, belum palanya hilang kan? Ngerti sih? Lu ngeliat bayi yang diangkat di kepalanya hilang gak? Maksudnya itu lu kepalanya cuma sakit, belum hilang. Jadi pas selama masih ada, masih bisa survive, do something good. Iya kan ya? Itu kan dilakuin dia. Walaupun emang dia ada penyemangatnya. Waktu itu Sonji yang nyemangatin kan. Devil, iya bang, oh iya. Gara-gara itu kan dia bertahan hidup kan. Ya walaupun dibanting dulu si HP-nya. Iya kan? Nah kalian juga sama, pasti ada penyemangat-penyemangat. Carilah apa yang teman-teman bisa, teman yang baik. Fungsi kadang lagu tuh di sini, ngerti gak sih? Kadang lu perlu healing tuh di sini. Lagu tuh bukan jadi teman hidup, bukan. Penghibur, makanya bilang K-pop tuh apa ya? Laki-laki penghibur. Bahasanya agak aneh. Gimana ya? Gimana? Tunggu, aku harus cari kata-kata yang tepat. Tapi itu yang gue lakuin gitu. Gue tuh denger Twice kalau jogging doang. Selain itu nggak pernah dengerin Twice. Bener. Dan jadi maksudnya gini, lu gue bayar Spotify gitu kan. Lu dapat chart number. Tapi lu bantu gue dong biar semangat jogging gitu kan. Dan cocoknya lagu Twice dong. Kan dia kayak cheerleaders vibes gitu kan. Kayak, kakak ayo lari gitu kan. Serius loh, gue sampai berpikir Twice itu sebenarnya cheerleader, cuma dikasih koreo aja. Twice itu kalau nggak ada koreonya, paling gini-gini doang dia. So, ini Once marah lagi, Once marah. Maksud gue gitu, gue sampai bilang karena kemarin di ekskul gue bilang ke anak-anak K-popers tuh, gue bilang jadiin idol tuh sebagai apa ya, hiburan, gimana caranya semangat lagi. Udah, bukannya galau ikut galau lo. Ya kan ya, ambil positifnya gitu kan. Semangat hidup sampai dia kerja gitu. Dia nggak menyerah untuk cari kerjaan. Walaupun di tempat kerjaan banyak tempat-tempat yang nggak cocok buat dia. Kita mah gampang baperan kan gitu ya. Aku pernah lihat ada orang baper cuman gara-gara ngerasa temennya tuh mandang dirinya jelek kayak gitu-gitu. Lu kebayang nggak dipandang oleh perusahaan bahwa lu nggak pantas jalan di sini? Nggak sih? Lu baru dipandang lu nggak cocok di geng kita, itu aja udah baper. Ini ada perusahaan memandang lu nggak pantas berjalan di tangga ini.
Kebayang gak sih betapa sakitnya? Dan nyari kerja di Korea itu kan gak gampang guys. Ya, makanya ketika kita lihat di sini betapa dia tuh bahkan memilih kerjaan daripada konser karena sangat nggak mudah. Banyak hal sih di sini gue belajar banyak ya. Belajar dia berjuang untuk tetap cari kerjaan. Dia pengen jadi kayak orang-orang normal lainnya. Dia nggak ngubur mimpinya sebagai penulis. Banyak banget loh. Maksudnya ini orang yang tanda kutip nggak bertuhan gitu loh. Kita tuh yang bertuhan seringkali cukup gampang putus asa. Dan dari sini gue juga belajar bahwa sebucin-bucinnya dia, gue tanya, kamar lu sama kamar Imsol ramean mana? Tapi Imsol bisa nunda konser demi kerjaannya. Kita nunda kerjaan demi konser. Iya enggak? Seringkali kan gitu kan. Dia dan tetap happy. Takdir apapun aku akan tetap happy. Gitu kan. Sampai sini nggak dibukain pintu. Ini kan ya. Karena telat. Mau ambil tiket, tiketnya apa? Hilang. Iya kan ya. Di sana HP-nya pecah. I'm happy. Kan gitu ya. Dia cuma berjalan dari satu takdir ke takdir lain. Kayak kata Umar bin Khattab kan begitu kan. Udah takdir aja. Takdirnya sekarang yang datang ya udah nonton dari luar. Happy, seneng. Pulang ininya mati. Kursi rodanya mati, nggak bisa jalan. Akhirnya kemudian dia naik di mana tuh? Gangnam lagi. Hanggang River. Gangnam River. Hanggang River ya. Jadi Hanggang River situ nyangkut. Nangis gak? Nangis, tapi ya gimana tiba-tiba datang. Ya kebaikan, udah gitu aja disyukuri aja hidup itu. Semua tentang perjuangan. Ngomongin si Sonje, yang dia menjadi atlet renang. Berjuang gak dia? Sakit gak tuh? Sakit. Ada yang kenal dia gak di SMA? Gak ada. Ada yang ngejar-ngejar dia gak di SMA? Gak ada. Tesong, cowok tesong. Pokoknya tesong semuanya. Siapa itu Sonje? Gak tahu. Dia kelelep. Dia mungkin adalah duyung apa gak tahu pokoknya. Gak ada yang kenal dia. Dia sibuk di air. Ya kan ya? Gak ada yang tahu. Tapi dia berjuang demi mimpinya. Fokus. Iya kan? Tiba-tiba pundaknya sampai gak bisa bener lagi. Jadi apa? Idol. Emang jadi idol gampang? Gampang jadi idol. Apalagi ada yang K-popers di sini yang suka K-pop juga. Angkat tangan. Lu tahu kan trainee berapa lama? Ada yang sampai 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Banyak banget loh itu. Perjuangannya gak gampang. Tapi ya kita belajar banyak perjuangan di sana. Dan gak cuma pemeran utama. Orang tuanya juga gimana caranya ngelindungin anaknya. Dari usaha DVD, kebakaran, pindah rumah. Gak gampang loh jadi ibu yang punya nenek. Nenek yang ganti-ganti peran setiap hari. Gue tanya lu kalau punya orang tua di rumah atau nenek di rumah pikun, stres gak lu? Iya, belum tentu lu bisa sanggup loh. Tapi bagaimana mereka happy ngurusin itu. Gimana ini demi dia kebayang gak punya anak yang stres gara-gara gak bisa jalan. Dan dia bisa jadi ibu yang selalu ada di sampingnya. Semua orang berjuang di drama ini. Kecuali saya. Semua orang berjuang di drama ini kecuali gue yang nonton. Gue nonton perjuangan orang. 16 episode selesai. Aktornya hidup bahagia, menikah. Cintanya terwujud, karirnya terwujud. Saya masih di sini, gagal move on. Dramanya sih 16 episode, move on-nya 16 purnama. Kejadian gak sama kita? Kejadian ya? Ya itu terjadi. Padahal kita ini adalah main karakter dari drama yang berjudul Hidupku. Akankah kita happy ending? Aku masih ada di screenshot di HP, di notes. Tepat setelah nonton drakor ini tamat. Aku tulis di situ. Ngiri banget sama orang yang gak FOMO sama drama apapun. Karena dia bisa fokus sama kegiatan sehari-harinya. Karena pas gue habis nonton tuh, di depan gue tuh Hawariun lagi ngetik. Serius dia lagi ngetik, lagi nyiapin materi dakwah. Sebelah gue ada Nanda nih, ya kan, lagi ngerjain ini buat keperluan Etiba. Di samping gue, teman-teman lagi kerja semua. Di sini gue lagi nonton drakor. Kebayang gak sih kita di meja di kantor yang sama? Gue nonton di kantor, gak mungkin di rumah ya. Nanti kalau sudah berkeluarga akan mengerti. Setelah gue nonton, gue bilang iri banget sama orang yang gak FOMO ya. Kenapa? Mereka itu apinya dipakai untuk mengobarkan cita-citanya. Membakar cita-citanya kan sih. Wah, aku punya api, aku pakai untuk bahan bakar cita-cita aku. Kan gitu ya? Setiap hari dia bersemangat mikirin, habis ini proyek apa, habis ini. Apiku, semangatku untuk support cita-cita orang lain.
Ya kan? Ayo Sonja, ayo kau bisa. Ya kan ya? Energiku habis buat itu. Dramanya selesai, lemes. Ayo dong semangat kerjain. Bentar masih gagal move on. Ayo dong ini, bentar masih gak bisa kok gak bisa gitu. Kita kan gitu ya. Kadang-kadang energi kita habis buat mimpi-mimpi orang lain. Dari satu drama ke drama lain, lupa memainkan drama hidup kita sendiri. Kita benci set ending di drama, tapi kita kadang lupa untuk nyiapin happy ending buat drama kita sendiri gitu. Padahal drama kita lebih kompleks daripada drakor. Drakor itu perannya cuma satu, selamanya akan begitu. Walaupun dia bolak-balik waktu, ya peran dia tuh ya itu gitu. Kita di kampus jadi mahasiswa, di tempat kerja jadi karyawan, di rumah jadi anak, yang sudah menikah nanti di rumah jadi suami atau jadi istri. Perannya berganti hampir setiap detik, setiap menit. Tentu lebih kompleks, butuh perhatian lebih. Untuk satu peran jadi dokter aja, butuh sekolah berapa tahun? Ya kan? Satu peran. Hidup kita tuh kan random banget. Peran sebagai orang di pinggir jalan, sebagai rakyat yang baik, sebagai pengunjung kafe yang baik, sebagai pendengar yang baik, nanti sebagai pembicara yang baik, sebagai penyanyi yang baik, sebagai host yang baik. Peran kita tuh berganti-ganti. Nah kadang kita kurang mempersiapkan diri untuk peran-peran dalam kehidupan kita. Semoga dari sini kita bisa mengerti bahwa setelah nonton drakor, ambil semangatnya untuk jadi api di kehidupan kita. Bukan kita ini ngake bahan bakar itu untuk ngabisin ngedukung cita-cita orang lain. Ya, selamatin diri kita dulu, love yourself. Itu dari saya, silakan ada yang mau bertanya? Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!